Kita semua tahu bahwa zaman ini adalah zaman digital. Segalanya serba cepat, serba online, dan serba terhubung. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bergantung pada teknologi. Kegiatan atau berbagai proyek yang membutuhkan ide pikiran pun sekarang bisa dibantu dengan teknologi. Nah, teknik ATM atau kepanjangan dari amati, tiru, dan modifikasi sering dilakukan di era ini. Saat kita membicarakan bagaimana menjadi orang yang lebih kreatif di era digital, langkah pertama yang perlu kita ambil adalah memahami apa sih sebenarnya arti dari kreativitas itu sendiri. Kreativitas sebenarnya adalah kemampuan untuk berpikir out of the box, bahkan bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ini bukan hanya tentang seni atau musik. Kreativitas bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, saat kita coba mencari solusi baru untuk masalah atau bahkan ketika kamu membuat konten unik di media sosial, itu juga termasuk bentuk dari kreativitas loh. Era di mana segala sesuatu bergerak cepat, kita perlu bisa beradaptasi dan menciptakan hal-hal baru. Kreativitas membantu kita untuk menjadi lebih inovatif dan menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah dan membuat konten yang menarik perhatian. Nah, di era yang serba cepat dan digital ini, timbul satu pertanyaan. Adakah ide yang orisinil di zaman sekarang? Dan gimana kita bisa mengasah kreativitas berpikir kita agar tetap stand out? Karena nggak bisa dipungkiri, kreativitas memainkan peran yang sangat penting dalam era digital ini dan kita perlu memahaminya lebih dalam. Jadi, tonton video ini sampai habis supaya kamu dapat informasinya secara utuh. Di zaman yang serba cepat dan digital ini, waduh, berkali-kali aku ulangin, tapi memang benar, ini tuh zaman yang cepat dan juga digital. Ada tantangan yang kita hadapin. Misal, distraksi dan informasi yang berlebihan. Ketika kita buka smartphone atau laptop, kita bisa tergoda dengan berbagai distraksi seperti notifikasi media sosial atau pesan lainnya. Ini bisa membuat kita kehilangan fokus dan sulit untuk mengembangkan ide-ide kreatif. Selain itu, informasi yang berlebihan juga kadang bikin kita bingung mau apa dan bagaimana kita memulai sesuatu. Misal, banyak info soal tips interview biar keterima kerja. Nah, saking banyaknya konten dan informasi, kita malah bingung. Mana nih tips yang harus kita jadikan pakem atau mana dulu nih first step-nya? Nah, di sini penting untuk belajar mengelola distraksi ini dengan mematikan notifikasi yang tidak penting dan menentukan waktu khusus untuk menggunakan media sosial. Dan tentu, memilih prioritas konten yang sesuai sama kebutuhan kita supaya nggak merasa dapat informasi yang berlebihan. Ada juga masalah teknologi yang malah bikin kita malas mikir. Di satu sisi, teknologi memudahkan kita untuk mencari informasi dengan cepat. Tapi terkadang kita jadi terlalu bergantung pada mesin pencari. Dan ini bisa buat kita malas buat mikir kreatif. Misalnya, saat kita ingin tahu tentang sesuatu, kita lebih suka mencari di Google daripada mikir pertanyaan tersebut secara mendalam. Ya, sebenarnya nanya di Google bukan jadi masalah. Emang Google diciptain supaya bantu kita kan? Cuman yang jadi masalah adalah kita harus coba mikir sendiri dulu. Terus gimana sih cara melatih kreativitas kita di era digital yang serba canggih ini? Pertama, berlatih berpikir divergen. Salah satu cara terbaik untuk melatih kreativitas adalah dengan berlatih berpikir divergen. Artinya, kita harus berani untuk berpikir sebebas mungkin dan merangsang ide-ide yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Ini bisa dimulai dengan teknik sederhana seperti brainstorming. Ketika kita punya masalah atau proyek yang perlu diselesaikan, ambil beberapa saat untuk mencatat semua ide yang ada di dalam pikiran kita, tanpa menghakimi apakah itu bagus atau buruk. Ini membantu melepaskan kreativitas kita. Selain itu, kita juga bisa mencoba teknik mind mapping. Ini jadi cara yang bagus untuk menghubungkan ide-ide secara visual dan melihat gimana semuanya terhubung satu sama lain. Dengan berlatih teknik-teknik ini, kita bisa membuka pintu bagi ide-ide segar yang mungkin kita lewatkan sebelumnya loh. Cara lain, eksplorasi konten. Di era digital, kita punya akses yang gak terbatas buat informasi dan referensi konten. Ini bisa kita manfaatin buat melatih kreativitas. Mulailah dengan mengeksplorasi berbagai topik atau tren yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. Dengan memperluas pengetahuan kita bisa gabungin berbagai elemen yang beda untuk menciptakan ide baru yang lebih menarik. Selain itu, jadilah seorang kurator konten.
Ini berarti kamu selektif dalam memilih konten yang kamu konsumsi. Pilihlah sumber-sumber yang dapat menginspirasi kamu dan memberikan wawasan baru. Misalnya ya kayak kamu ngelakuin sekarang, lagi nonton Sintas, yang bisa bantu kamu memperoleh perspektif yang beragam dan memicu kreativitas kamu. Lanjut, mengasah keterampilan baru. Salah satu cara untuk melatih kreativitas adalah dengan mengasah keterampilan baru. Cobalah hal-hal yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Mungkin itu adalah belajar bermain alat musik, menggambar, atau bahkan memasak makanan atau budaya lainnya. Ketika kita mencoba hal-hal baru, kita membuka pikiran kita untuk pengalaman yang berbeda, dan hal ini bisa mengilhami ide-ide kreatif kamu. Selanjutnya, berinteraksi dengan beragam orang dan juga ide. Gak lupa, berinteraksi dengan beragam orang dan ide juga penting untuk melatih kreativitas kita. Diskusi dengan teman-teman, kolega, atau bahkan bergabung dengan komunitas online yang punya minat yang sama atau yang berbeda juga gak apa-apa. Gunanya untuk memperluas wawasan kita. Berbagai pandangan dan pendekatan yang berbeda bisa memicu kreativitas kita dan membantu kita melihat hal-hal dari sudut pandang yang beda. Nah, di zaman digital memang memberikan banyak tantangan dengan segala distraksi dan informasi yang melimpah. Tapi, kreativitas tetap jadi kunci untuk sukses di tengah semua itu. Kreativitas bukanlah hal yang hanya dimiliki oleh sebagian orang terpilih. Kita semua memiliki potensi kreatif yang dapat kita kembangkan. Dengan berlatih berpikir divergen, menggali beragam ide, dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, kita bisa mengasah kreativitas kita. Nggak cuma itu, teknologi pun bisa jadi sahabat dalam proses kita berpikir kreatif loh. Ada begitu banyak aplikasi dan alat kreatif yang bisa membantu kita menuangkan ide-ide ke dalam karya nyata. Internet dan media sosial juga bisa membantu memberikan sumber inspirasi yang nggak terbatas. Tapi ingat, dalam upaya melatih kreativitas, kita juga perlu membatasi diri dan mengelola waktu dengan bijak. Terlalu lama terpaku pada layar gadget bisa menghambat proses kreativitas kita. Jadi, penting menemukan keseimbangan antara teknologi dan kreativitas kita. Kalau kamu, gimana sih cara mengasah kreativitas di era digital seperti saat ini? Komen di bawah ya.